Suasana sore hari di ruang tamu rumah sederhana mereka, Diva masuk membawa keranjang es buah yang hampir utuh. Aduh, hari ini sial banget sih, Bu. Nggak ada satupun pembeli. Aku capek-capek keliling kampung panas-panasan. Tetap aja nggak laku. Astagfirullah, nak. Tenang dulu. Kalau hari ini belum rezekinya, besok pasti lebih baik. Yang sabar ya, Dipa. Semua pasti ada jalannya. Ibu ngomongnya gampang banget sih. Ibu cuma bisa nyuruh sabar. Aku ini udah nggak tahan lagi. Kita ini mau makan apa kalau jualanku nggak laku terus? Dipa, ibu juga sedih ngelihat keadaan kita. Tapi ibu mohon jangan sampai bicara kasar begitu. Semua ini ujian untuk kita. Ujian apanya? Ibu ini coba bisa ngomong sabar terus nggak lihat anaknya capek setengah mati. Ibu lihat dan ngerasain lelah kamu, Dipa. Tapi ibu cuma bisa berdoa, nak. Ibu nggak mau lihat kamu begitu kasar dan marah-marah. Udahlah, Bu. Nggak ada gunanya cerita sama ibu. Ibu nggak bakal ngerti juga gimana rasanya bawa dagangan tiap hari tapi nggak ada hasilnya. Dipa, ibu mohon, nak. Jangan begitu. Kalau kamu mau, ibu bisa bantu buat es buahnya. Ibu bisa keliling juga. Gak usah, Bu. Semua itu percuma. Nggak akan ubah apapun. Keesokan harinya Diva baru selesai mencuci muka dan melangkah menuju dapur. Ia membuka tudung saji tetapi hanya menemukan piring kosong. Wajahnya langsung cemberut. Bu, ini gimana sih? Kok nggak ada makanan sama sekali? Astagfirullah, nak. Ibu tadi ketiduran sebentar, jadi lupa masak. Maafin ibu ya, Dipa. Ibu mau langsung masak sekarang. Gak perlu, udah terlanjur lapar dan capek. Aku ini baru pulang jualan dan ibu malah enak-enakan tidur. Ibu pikir aku gak butuh makan apa? Ibu benar-benar minta maaf, Diva. Ibu gak bermaksud begitu. Kamu pasti lapar. Ibu masak yang cepat ya, nak. Tunggu sebentar. Gak mau, Bu, gak mau. Percuma. Tiap hari gini terus. Kalau bukan aku yang kerja, pasti gak bakalan makan. Aku gak mau ya hidup kayak gini terus. Dipa, sabar dulu, nak. Ini hanya salah paham. Kalau mau, ibu bisa cepet buat nasi goreng atau goreng telur. Kamu mau itu, nak? Gak, Bu. Aku mau keluar aja cari makan sendiri. Daripada nungguin ibu masak lama, perut aku udah keburu perih. Dipa, jangan pergi malam-malam, nak. Ibu takut ada apa-apa. Gak baik loh anak gadis keluar sendirian. Biarin, Bu, aku bisa jaga diri. Daripada di sini kelaparan dan ibu cuma bisa minta maaf, mending aku pergi. Aku nggak mau lagi denger ibu. Diva keluar rumah meninggalkan ibu Dea sendirian. Malam harinya Diva melangkah tanpa tujuan. Ia melintas di gang sempit dan terpaku di depan pohon mangga milik Bu Siti yang berbuah sangat lebat. Wah, mangganya banyak banget. Kalau aku ambil beberapa, pasti besok bisa buat es buah. Nggak perlu keluar uang lagi deh, kan lumayan. Ia melanjutkan langkahnya dan tiba di sisi lain kampung. Kebun pisang Buleha pun terlihat sangat subur. Pisangnya matang sempurna. Kalau aku panjat sedikit dan ambil beberapa tandan, pasti cukup untuk es buah beberapa hari. Nggak ada yang tahu kan kalau cuma ambil dikit. Belum sempat menyingkirkan pikiran itu, Diva kembali melangkah. Tak jauh dari situ, ia melihat deretan nanas di kebun milik Bu Sri. Nanasnya juga seger-seger nih. Kalau diambil 2-3 buah, pasti bisa bikin es buah lebih banyak lagi dan jualanku makin laku. Nggak akan ada yang rugi. Lagian, mereka juga nggak akan tahu siapa yang ngambil. Ibu pasti nggak mau kalau aku mencuri. Tapi mau gimana lagi? Aku capek hidup susah begini. Kalau ini harus aku lakuin demi bisa makan dan balas sakit hatiku hari ini. Diva menoleh ke sekeliling sekali lagi memastikan jalanan sepi. Dengan perasaan campur aduk, ia berjalan cepat menuju pohon-pohon berbuah itu, kemudian mencurinya. Astagfirullah, Dipa. Itu buah-buahan dari mana? Kenapa banyak sekali? Kamu beli di mana, nak? Bukannya tadi kamu pergi nggak bawa uang?
Udahlah Bu, nggak usah banyak tanya. Aku beli itu di pasar sebelah. Lagian banyak diskon, makanya aku beli banyak. Pasar sebelah, perasaan ibu nggak dengar ada kabar diskon buah malam-malam begini. Kamu beneran beli, Nak? Uang dari mana? Tadi pagi ibu lihat dompet kamu itu kosong. Ya ada lah Bu, Ibu tenang aja. Aku nggak nyolong kok. Ini beneran beli. Jangan curiga gitu dong. Aku kan anak Ibu. Tapi Nak, ini banyak banget. Biasanya kita beli sedikit-sedikit aja, nggak sampai 2 kantong penuh gini. Ini nggak wajar, Dipa, nggak kayak biasanya. Udah deh Bu, Ibu ini terlalu banyak mikir. Mau aku beli banyak atau sedikit, kan buat jualan juga. Apa Ibu nggak mau kita punya modal lebih banyak buat besok? Udahlah, jangan diungkit-ungkit lagi. Ibu cuma mau tahu aja, Dipa. Kamu kan tahu sendiri, ibu nggak mau anak ibu berbuat sesuatu yang salah. Ini bukan soal untung rugi, ini soal kejujuran. Ibu khawatir, Nak. Gak perlu khawatir Bu, aku bisa jaga diri aku sendiri. Sekarang mending Ibu bantu kupas nanasnya deh, biar besok tinggal siap jualan. Ya Allah, Nak, semoga saja benar ya buah-buah itu kamu beli. Ibu hanya bisa berdoa agar jalan kamu benar dan rezeki kita tetap halal. Ayo, es buah murahnya nih, cuma 3 ribuan aja satu mangkoknya. Ayo, sebelum kehabisan. Tapi biasanya teh yang harganya murah teh ada sesuatu yang lainnya. Kayak biasanya teh buahnya teh pada busuk atau pakai pemanis buatan. Jangan-jangan kamu teh jualan yang kayak gitu juga ya? Enggak dong Bu, ini es buah aku dari buah-buahan segar kok, nggak ada pakai pemanis buatan. Saya berani sumpah Bu, malahan nih ya Bu, buah-buahan saya itu langsung saya petik dari pohon saya sendiri. Saya mah nggak percaya, ada testimoninya nggak? Biar saya teh cicipin dulu, kalau rasanya teh emang enak baru saya beli. Ada dong Bu, nih silakan dicoba dulu, dijamin pasti bakal ketagihan. Wah, Dipa, murah banget. Beneran ini 5.000. Biasanya kan 10.000 per porsi. Iya, Bu, lagi ada diskon hari ini. Makanya buruan beli sebelum kehabisan. Mau berapa bungkus nih biar aku bungkusin langsung? Kalau begitu, saya mau 2 porsi aja ya, Dipa, buat anak-anak di rumah. Siap, Bu. Ini ya, 2 porsi es buahnya dijamin anak-anak pasti bakalan suka. Totalnya 10.000 ya, Bu. Lagi rame nih Diva, diskonnya bener-bener 5.000 ya. Kalau begitu saya tuh mau ambil satu, mau nyoba dulu deh. Iya Pak, silakan dicoba. Ini pasti seger banget. Apalagi cuacanya panas begini. Nih ya, 1 porsi spesial buat Pak Herman. Makasih ya Diva, nanti kalau enak saya tuh kabarin teman-teman biar pada beli juga. Sore hari menjelang matahari terbenam, Diva pulang ke rumah membawa ember kosong dan uang hasil penjualan es buah. Wah, Dipa, kamu kelihatan seneng banget hari ini. Gimana jualan es buahnya, Nak? Pasti laris ya? Laris banget Bu, semuanya habis. Gak nyangka hari ini banyak banget yang beli. Untung aja kemarin malam kita nyiapin buah-buahannya yang banyak. Alhamdulillah, ibu ikut senang dengernya. Terus nanti kamu mau belanja buah lagi. Ibu bisa bantu cari uang untuk modal kalau kamu mau. Gak usah repot-repot Bu, aku bisa cari sendiri. Modalnya gampang banget didapetin. Ibu gak perlu ikut campur urusanku. Oh, Nak, ibu cuma mau bantu. Ibu nggak mau lihat kamu kesusahan. Kalau memang kamu mau beli banyak buah, ibu bisa bantu cari pinjaman ke saudara. Aduh, ibu ini pengen banget tahu. Udah deh, gak usah repot-repot. Aku punya cara sendiri. Ibu percaya aja sama aku. Gak perlu ibu ikut-ikutan segala. Dipa, ibu cuma mau yang terbaik buat kamu. Kalau emang kamu mau cerita, ibu pasti dengerin. Kamu nggak harus nanggung semuanya sendiri. Udahlah Bu, pokoknya ibu jangan banyak tanya ya. Aku mau istirahat dulu, capek. Malam harinya seperti biasa lagi, Diva pulang membawa 2 karung besar berisi buah-buahan hasil mencuri.
Astagfirullah Dipa, buah-buah ini banyak banget nak. Kamu ini dapat dari mana lagi? Ya ampun Bu, udah deh, Ibu jangan banyak tanya. Ini semua aku beli langsung dari petani desa sebelah, makanya harganya murah banget. Jadi Ibu gak usah khawatir. Tapi Dipa, ibu cuma mau tahu, kamu yakin bener-bener beli ini langsung dari petani? Kenapa bisa sebanyak ini dan semurah itu? Ya iyalah Bu, aku sengaja nyari petani langsung biar bisa dapat harga murah. Emangnya Ibu mau aku beli di pasar mahal terus? Kita gak bakalan punya banyak uang kalau gitu. Ya Allah nak, ibu cuma mau anak ibu jujur dan hidup benar. Ibu nggak mau ngelihat kamu bohong. Apa bener begitu ceritanya nak? Udahlah Bu, jangan curigaan terus. Aku ini udah capek cari uang. Ibu malah gak percaya. Dengan begini, Ibu bisa makan dan hidup lebih enak loh. Apa Ibu gak mau? Dipa, ibu cuma mau anak ibu baik dan benar. Nggak mau lihat anak ibu hancur dan salah jalan. Tolong nak, jangan sampai bikin ibu khawatir. Ah, bodo amat lah. Aku gak mau dengerin Ibu. Aku mau hidup sesuai kemauanku. Ibu gak usah ngelarang-larang aku. Pak Haris, Bapak teh lihat gak nanas di kebun kita? Kok makin hari makin sedikit ya? Iya Bu, Bapak juga baru sadar rasanya itu banyak yang hilang. Ada hewan liar masuk ke sini kayaknya malam-malam. Ah, nggak mungkin atuh Pak. Kalau hewan mah pasti ada jejaknya. Ini mah kayaknya diambil orang. Masa iya ada yang berani nyolong Bu? Kamu ini kan jarang ada kejadian begitu. Gak tahu atuh ya Pak. Tapi ini tuh udah terlalu sering. Kita teh harus lebih waspada. Sayang pisan kalau terus dibiarin mah. Ya sudah Bu, nanti malam kita itu jaga lebih ketat ya. Semoga bisa ketahuan siapa pelakunya. Sore itu di teras rumah Bu Sri, beberapa ibu-ibu tetangga termasuk Bu Siti dan juga Bu Leha duduk bersama. Aduh ibu-ibu, kalian teh tahu nggak? Makin lama makin sering kebun saya teh dimaling. Nanas saya teh banyak yang hilang. Kemarin sore saya hitung, pagi teh udah banyak yang nggak ada. Sama Bu Sari, pohon mangga saya juga makin banyak berkurang. Padahal saya udah hati-hati banget, tapi tetap aja ada yang berani nyolong. Kalau saya lebih parah Bu, pisang saya banyak yang hilang. 1-2 tendensi saya maklum, tapi ini hampir setengahnya dicuri. Terus saya mau apakan kebun saya kalau udah begini? Aduh, saya teh juga bingung ini teh harus gimana lagi. Mau dipagar pun pasti mereka teh bakalan cari cara. Orangnya teh pasti udah tahu betul kapan kita nggak lihat. Emang nekat banget itu orangnya. Harusnya mereka tahu kita rawat tanaman-tanaman itu buat kebutuhan sehari-hari, bukan buat dicuri. Iya, dan pastinya bukan sekali 2 kali. Kalau begini terus lama-lama habis semua buah di kampung ini. Makanya ibu-ibu saya teh mau usul, gimana kalau kita rondanya teh bergantian tiap malam. Kalau ada suara yang mencurigakan langsung kita teh saling kasih tahu. Minimal kita bisa cegah aja biar mereka nggak berbuat banyak. Setuju Bu Sri, saya mau ikut ronda juga. Kalau perlu saya siap bawa senter dan tongkat. Saya setuju, kita harus kompak. Gak bisa diem aja kalau mau maling itu kapok dan gak berani nyolong lagi. Sore menjelang malam Diva masuk ke rumah dengan wajah yang masam. Bu Dea melihat dan langsung bertanya. Loh Dipa, kenapa wajah kamu cemberut begitu? Bukannya dagangan kamu habis terjual semua tadi? Iya habis Bu, tapi banyak pembeli bawel hari ini. Aku capek harus ngelayanin mereka seharian. Bikin kepala mau pecah. Emangnya pembeli itu ngomong apa nak? Sampai-sampai bikin kamu kesel kayak gitu. Ah, ibu gak perlu tahu. Pokoknya mereka cerewet banget deh. Udahlah, aku mau istirahat dulu. Gak usah dibahas lagi. Malam hari, Diva mengendap-endap di kebun Bu Sri. Ia memetik buah-buahan dengan cepat dan hati-hati. Sesekali menoleh di sekelilingnya tanpa ia sadari. CCTV di sudut kebun merekam semua gerak-geriknya. Pagi hari menjelang Diva masih tertidur pulas di kamarnya, tiba-tiba terdengar suara gaduh dan teriakan dari luar rumah. Dipa, keluar ya kamu tuh sekarang juga. Jangan pura-pura gak denger. Ayo Dipa, keluar kamu. Jangan sembunyi di dalam.
Dasar anak nakal, cepat keluar ya kamu. Jangan biarin ibu kamu malu lebih lama. Keluar Dipa, kami teh udah tahu semalam kamu teh nyuri buah kan di kebun saya. Saya teh punya buktinya. Jangan kira kamu bisa lepas begitu aja. Hari ini kami mau kejelasannya Dipa. Astagfirullah, ada apa ini Bu Sri, Bu Leha, Bu Siti? Kenapa ribut-ribut sebagi ini di depan rumah saya? Ini soal anak ibu Bu Dea. Dipa ketahuan mencuri buah-buahan di kebun kami. Kami punya bukti rekaman CCTV-nya. Bener banget Bu, kami nggak salah nuduh. Semuanya udah jelas, anak ibu harus tanggung jawab. Enggak Bu, aku nggak nyuri. Sumpah, mereka pasti salah lihat. Aku cuma lewat aja kok, bukan nyolong. Alah, jangan banyak alasan kamu teh Dipa. Rekaman CCTV kami teh nggak bisa bohong. Kamu teh bawa pulang banyak buah curian kan semalam teh? Ya Allah Dipa, apa benar itu nak? Tolong jujur sama ibu. Enggak Bu, itu bukan aku. Ibu lebih percaya mereka daripada anaknya sendiri. Kami nggak mau nuduh sembarangan. Kalau perlu kita bisa lihat rekamannya sama-sama sekarang. Mau lihat Bu Dea? Dan kalau Dipa mau ngelak lagi, kami langsung bawa ke Pak RT biar dia yang urus anak ini. Astagfirullah Dipa, kamu bener-bener ngelakuin itu nak. Kamu tahu nggak Dipa, ini memalukan banget. Ibu udah percaya sama kamu, tapi apa begini balasan kamu nak? Bu, maafin aku Bu, aku cuma mau bantu ibu. Bantu ibu dengan mencuri seperti ini? Kamu mau membuat ibu malu seumur hidup di depan warga, ha? Ibu benar-benar gak percaya anak ibu bisa berbuat sehina ini. Maafin Dipa Bu, Dipa gak bermaksud kayak gitu Bu, sumpah. Dipa nyesel. Kalau kamu mau mencuri begitu, jangan jadi anak ibu. Dasar anak gak tahu diri. Kalau kamu mau curi, sekalian aja kamu jadi monyet. Astagfirullah, udahlah Bu Dea, jangan terlalu kasar Bu. Gak bisa Bu Siti, dia harus tahu rasa sakitnya ibu selama ini. Biar dia sadar perbuatannya sudah membuat ibunya malu seumur hidup. Tiba-tiba petir menyambar Diva dan merubahnya menjadi monyet. Ya Allah, astagfirullah. Apa yang sudah saya ucapkan tadi? Ya Allah, maafkan ibu Dipa. Ibu benar-benar nyesel nak. Astagfirullah, lihat itu Bude. Ini benar-benar ajaib Allah untuk anak yang durhaka dan mencuri. Benar Bu, semoga aja ini jadi pelajaran untuk kita dan anak-anak di kampung ini. Jangan pernah berani mencuri dan melawan orang tua. Ya Allah, mending mengerikan pisan. Anak si cantik Dipa teh bisa berubah kayak gitu karena perbuatannya sendiri. Kita teh harus lebih hati-hati mendidik anak biar dia teh bisa tumbuh dengan baik dan jujur. Ibu minta maaf Dipa. Kalau ibu bisa tarik kata-kata ibu pasti bakalan tarik kembali. Tapi ini sudah terlambat nah. Maafin ibu. Yang sabar ya Bu Dea, semuanya udah terjadi. Kita hanya bisa berdoa agar Dipa diampuni dan kelak diberi jalan kembali. Semoga anak-anak kita melihat dan jadi pelajaran bahwa perbuatan buruk pasti ada balasannya. Allah itu maha adil. Semua ibu-ibu itu hanya bisa terdiam dan berdoa di dalam hati. Sementara Bu Dea menangis terseduh-seduh dan di samping monyet kecil itu meratapi nasib kecil anaknya dan menyesali kata-katanya sendiri.